Suka atau enggak, orang terkaya di dunia saat ini, Elon Musk, itu adalah salah satu orang yang hidupnya itu paling nggak ngebosenin ya sih. Selalu ada cerita dari hidupnya dia. Apalagi dia kaya, jadi kayaknya nggak boring aja hidupnya dia. Jadi dalam 20 tahun terakhir, Elon Musk ini udah berhasil membuat dirinya diperbincangkan atau terkenal di sektor space atau luar angkasa, mobil listrik, terowongan bawah tanah, cryptocurrency, bahkan kelakuannya di social media terutama di Twitter. Bahkan tahun lalu, si Elon ini juga diberi gelar Person of the Year versi majalah Time. Nah, versi Person of the Year versi majalah Time ini artinya adalah for better or worse, atau baik untuk baik atau untuk buruk. Pokoknya orang ini adalah orang yang memiliki pengaruh paling besar dalam kejadian-kejadian di tahun tersebut. Jadi Elon dapat Person of the Year Time itu bukan berarti Time menganggap Elon adalah orang yang baik, tapi bukan berarti menganggap dia orang yang jahat juga sih. Nah, memang sih si Elon ini tuh penuh dengan kontroversi ya hidupnya. Terbukti barusan aja di insiden Twitter ini yang dia mau beli terus ternyata dia nggak jadi beli, itu kan juga bikin kontroversi. Pokoknya drama abis lah kalau lo ngikutin itu. Jadi hari ini di Off the Record kita akan memperingati minggu di mana Elon nggak jadi membeli Twitter dengan membahas 10 kontroversi dan hal paling aneh yang pernah dilakukan oleh Elon Musk. Ya, welcome back di Off the Record bareng sama saya Popo Kusen, your host. Ini adalah podcast Popo on the Radio ya. Di sini kita bahas sesuatu secara lebih nggak terbatas oleh waktu. Dan hari ini kita akan ngebahas 10 hal kontroversi Elon Musk yang paling aneh yang pernah dia lakukan, dan lebih banyak sih sebenarnya kontroversi yang dia lakuin. Tapi gue pilih yang 10 aja yang nggak perlu menjelaskan panjang-panjang. So langsung aja kita mulai. Yang pertama, memberi nama mobil Tesla dengan inisial SEX. Jadi di tahun 2017, waktu itu Tesla mengeluarkan mobilnya Tesla Model 3 yang akan memiliki 3 versi. Nah, ini sebenarnya sama Elon dikasih nama Model S, Model E, dan Model X alias SEX atau SEX. Tapi karena Ford punya nama Model E, jadi akhirnya Model E-nya ini terpaksa diganti nama menjadi Model 3 atau Model 3. Tapi kan tetap aja ya, S, 3 sama X kan ya SEX gitu. Dan si Teslanya juga nggak malu-malu untuk menyertakan ini di promosinya mereka tentang Model 3 nih. Di Twitternya Tesla aja kayak begini. Yang kedua, si Elon Musk ini pernah diundang ke salah satu podcast paling terkenal di dunia, yaitu podcastnya Joe Rogan, yang banyak orang bilang sebenarnya podcastnya Deddy Corbuzier itu versi KW-nya Joe Rogan ini. Nah, di podcast Joe Rogan ini si Elon Musk merokok marijuana punyanya Joe Rogan. Soalnya Joe Rogan ini kan marijuana entusias ya. Dia memang salah satu yang memperjuangkan legalnya marijuana. Well, gue nggak tahu memperjuangkan apa enggak, tapi menyerukan supaya marijuana itu legal. Nah, si Elon Musk share rokok marijuananya sama Joe Rogan, dan ternyata dia tuh nggak tahu caranya merokok marijuana. Jadi pura-pura aja dan kelihatan banget kalau nggak tahu gimana caranya, dan akhirnya dia jadi meme ketika dia mencoba merokok marijuana ini. Dia pun akhirnya mengakui beberapa minggu kemudian, ya gue memang nggak bisa sih, cuman gue mencoba ngelakuin hal-hal yang CEO tuh harusnya nggak boleh ngelakuin. Terus dia ya nyoba-nyoba aja dan terbukti gue memang nggak bisa. Yang ketiga, Elon Musk pernah muncul di film Iron Man yang kedua, cuman waktu itu dia emang belum seterkenal sekarang ya. Jadi gue juga baru lihat setelah tiba-tiba muncul di YouTube gitu, Elon Musk cameo di Iron Man. Dia muncul sekilas, maybe 1 menit nggak ada kali ya, tapi ada beberapa dialog sih di situ. Dia mengusulkan sama Tony Stark untuk bikin electric jet or something. Keempat, Elon pernah nge-tweet dan bercanda kalau dia akan mengirimkan Space Dragon with Laser atau naga luar angkasa dengan laser untuk membantu Ukraina dalam pertempurannya melawan Rusia. Nah, ini nanti akan muncul lagi soal Elon dengan Ukraina Rusia ini. Kayaknya dia demen banget nge-tweet soal ini. Nah, yang kelima,
Elon pernah memprediksi kalau umat manusia akan mendarat di planet Mars untuk pertama kalinya di tahun 2029. Menurut gue ini cuma bacot doang, karena 2029 itu 7 tahun dari sekarang. Jadi kayaknya nggak mungkin deh kalau manusia udah bisa mendarat di Mars 7 tahun lagi 2029. Tapi kayaknya itu targetnya SpaceX sih. But perlu diingat kalau Elon juga ngomong ini di Twitter. Jadi nggak bisa dianggap resmi ya. Keenam, masih soal Ukraina Rusia, Elon Musk pernah menantang Vladimir Putin untuk berkelahi 1 lawan 1. Mungkin mau diajakin tinju di Holy Wings, masih boleh nyebut nama Holy Wings nggak sih? Pokoknya mungkin ditantang tinju kayak gitu. Dan dia ingin si Ukraina ini menjadi taruhannya. Jadi kalau Elon menang sama Putin, ya dia harus mundur dari Ukraina. Ketujuh, ini favorit gue dari hal-hal aneh yang dilakuin sama Elon Musk sampai sekarang. Jadi nama anaknya Elon Musk sama Grimes itu tuh unik banget. Bulan Mei tahun 2020 dia punya anak pertama sama Grimes, atau anak ke-6-nya dia kalau nggak salah. Dan dikasih nama X Aether A12. Ini namanya gue tulis di sini. Nih kayak gini nih. Tetapi karena hukum California, nama itu nggak boleh ada angkanya, maka akhirnya 12 yang terakhir itu diganti menjadi XEE, jadi she gitu. Jadi X Ether XC, yang menurut gue lebih bikin bingung lagi sih namanya. Panggilannya X. Kemudian yang kedua, anak keduanya dia sama Grimes, namanya juga nggak kalah anehnya. Ada Exa Darkseid Realm Musk, dan panggilannya Y. Jadi anaknya X sama Y. Nanti kalau punya anak ketiga, mungkin panggilannya Z. Gue gak tahu. Kedelapan, bulan Juni 2018, kalau lo masih ingat, ada kejadian 12 anak laki-laki di Thailand yang terjebak di gua kan. Terjebak di gua bawah air atau gimana. Dan waktu itu Elon nawarin untuk ngebantu dengan mengirim insinyur dan kapal selam kecil yang katanya bisa membantu untuk menemukan anak-anaknya ini. Nah, tetapi bantuannya Elon ini dicuekin sama Vernon Unsworth, penyelam gua profesional yang memimpin penyelamatan. Bahkan 2 orang ini terus berantem. Si Unsworth bilang kalau si Elon ini cuma pencitraan aja, dia memanfaatkan kejadian atau musibah ini untuk pansos. Dan Elon pun ngamuk dan nge-tweet ngata-ngatain Unsworth, sempat dibilang kalau dia itu seorang pedofil juga. Sampai ini maju ke sidang pencemaran nama baik loh. Dia dituntut sama si Unsworth ini, tapi yang menang Elon Musk sih. Gue juga nggak tahu kalau lu bisa ngatain orang pedofil terus di sidang pencemaran nama baik bisa menang tuh, gue nggak tahu rahasianya apa sih. Ke-9, di bulan Februari 2018, SpaceX meluncurkan roket F Heavy-nya mereka. Dan sesuai dengan tradisi Elon Musk, harusnya nama F Heavy itu F-nya adalah, ya lu tau lah kata umpatan bahasa Inggris, F. Tapi sama Elon diplesetin jadi Falcon Heavy keluar angkasa. Dan di dalamnya roket Falcon Heavy ini, dia dikasih mobilnya Elon, Tesla, komplit dengan orang-orangan, pakai baju luar angkasa, sambil ngedengerin lagunya David Bowie yang I'm a Spaceman, atau Spaceman doang. Gue lupa pokoknya yang ada Spaceman-nya di judulnya. Dan sampai sekarang mobil ini masih ada di luar angkasa sana, di tata surya sana. Cuman gue nggak tahu sih kondisinya kayak apa. Kenapa Elon Musk masukin mobil ini ke luar angkasa? Ya maybe sekalian promosi Tesla ke alien ya, kalau memang ada alien. Dan tentu aja kontroversi yang terakhir yang harus gue masukin adalah kemarin ini, beberapa bulan yang lalu, Elon mau membeli saham mayoritasnya Twitter, tapi udah disepakatin kalau dia tidak akan masuk ke board of director atau direksinya Twitter. Kemudian Elon tapi berubah pikiran dan dia nanya, gimana kalau gue beli Twitter aja sekalian? Jadi Twitternya gue bikin swasta gitu, gue bikin private, nggak bikin public. Dan dia nawar 44 miliar US dollar, dan itu adalah jumlah yang gede banget. Si Todd Boehly aja beli Chelsea cuman 4,5 miliar, jadi ini 10 kali lipat lebih mahal daripada Chelsea. Dan akhirnya Twitter ini rapat, akhirnya mereka setuju untuk dibeli sama Elon, tapi terus Elonnya berubah pikiran, dia bilang nggak jadi deh,
Ada yang bilang karena tiba-tiba duitnya Elon gak cukup, soalnya sahamnya dia turun, sahamnya Tesla atau apa. Ada yang bilang, tapi Elon bilangnya karena si Twitter gak mau membuka data pengguna realnya mereka berapa sebenarnya, botnya itu ada berapa, gak mau dibuka sama Twitter. Jadi Elon ngerasa, wah ini jangan-jangan botnya banyak banget nih, jadi harusnya nilainya gak setinggi ini. Twitter tetap gak mau ngomong, dan akhirnya sekarang Elon gak jadi beli, dan Twitter katanya akan menuntut Elon ke meja hijau. And get this, kalau ini masuk ke pengadilan, berarti nanti sama pengadilan Twitter ini bakal disuruh buat mengungkap sebenarnya botnya ada berapa. Jadi antara ini Elon genius bisa kayak gini, atau ya kebetulan aja sih. Nanti versi panjangnya soal kasus Elon sama Twitter ini akan gue bahas ya kalau ini beneran masuk ke pengadilan. Tapi ya kita tunggu aja Twitter beneran nuntut Elon Musk apa enggak. So itu tadi 10 kontroversi pilihan dari gue yang dilakukan oleh Elon Musk. And that's it buat Off The Record hari ini. Please subscribe and like kalau suka video-video yang kayak gini. Kasih komentar juga. Bisa dengerin di Spotify kalau nggak sempat buat ngebuka YouTube, cari aja di Spotify Off The Record ya. And ya udah gitu aja. Dengerin juga Popo on the Radio tiap hari, ada di YouTube juga. And tentu aja podcast sepak bola gue yaitu Tiang Jauh udah tayang juga tentang Fantasy Premier League. Cari aja di YouTube maupun di Spotify. And that's it. Di sini Popo Kusen. Thank you for watching. I'll see you when I see you.